Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani. Saya dari kelas 6 SIF 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode penelitian akuntansi. Untuk yang pertama ada variabel moderating. Variabel moderating adalah independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Contoh penggunaan variabel moderating yang pertama ada judul, yaitu pengaruh laba sebelum pajak kini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan pajak sebagai moderasi. Lalu selanjutnya di sini ada contoh dari kerangka konseptual dari variabel independen hingga variabel dependen. Lalu selanjutnya di sini ada pengembangan hipotesa. Untuk yang pertama ada H1, terdapat pengaruh positif laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba. Yang kedua ada H2, yaitu terdapat pengaruh positif aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Lalu yang ketiga ada H3, yaitu terdapat pengaruh positif perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Lalu yang keempat ada H4, yaitu penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba. Lalu yang kelima ada H5, yaitu penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Lalu yang terakhir ada H6, penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Lalu di sini ada contoh dari persamaan regresi. Yang pertama ada hipotesis 1, 2, dan 3, yaitu ada PL. Lalu di sini yang kedua ada hipotesis 4, 5, dan 6. Lalu jika variabel penurunan tarif pajak atau PTP merupakan moderating variabel, maka koefisien B4, B5, dan B6 harus signifikan pada 0,05 atau 0,10. Lalu selanjutnya ada variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contoh penggunaan variabel intervening yaitu pengaruh generik strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise dengan investment opportunity set sebagai variabel intervening. Lalu selanjutnya di sini ada contoh dari kerangka konseptual dari variabel intervening. Yang dimana dari variabel independen itu ya ada generic strategi atau GS, dan yang kedua ada corporate governance. Lalu selanjutnya di sini ada variabel control X1, X2, X3, dan selanjutnya ada variabel control X4, X5. Untuk variabel interveningnya itu adalah investment opportunity set. Lalu untuk variabel dependennya adalah sustainable enterprise atau SE. Lalu pengembangan hipotesa, yaitu yang pertama terdapat pengaruh positif generic strategi terhadap investment opportunity set. Yang kedua, terdapat pengaruh positif corporate governance terhadap investment opportunity set. Lalu yang ketiga ada terdapat pengaruh positif generic strategi terhadap sustainable enterprise. Lalu yang keempat ada terdapat pengaruh positif corporate governance terhadap sustainable enterprise. Lalu yang terakhir ada terdapat pengaruh positif investment opportunity set terhadap sustainable enterprise. Lalu di sini ada contoh persamaan regresi, yaitu yang pertama untuk H1 dan H2 yaitu IO. Dan untuk yang kedua ada untuk H3, H4, H5 sebagai berikut.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.